Idul Fitri dan Idul Adha. Id artinya kembali, ya. Jadi ada yang udan. Id artinya? Id artinya kembali. Idul Fitri, Fitri berbuka. Jadi Id artinya kembali, Fitri berbuka. Jadi nggak puasa lagi, gitu. Idul Fitri. Kalau Idul Adha kembali berkurban. Iya. Idul Adha. Hadisnya An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fitru yauma yuftirun nasu. Hari raya Fitri itu adalah yauma yuftirun nas, hari orang-orang berbuka. Wal adha, dan hari raya adha yauma yudhhin nas, yaitu hari orang-orang berkurban. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadisnya sah. Maksudnya, jadi dari hadis ini ada sebagian ulama menafsirkan bahwa maknanya adalah berbuka dan puasa itu ma'al jamaah, bersama orang banyak, wa mu'udzorin nas, dan sebagian besar manusia. Jadi kalau ada orang banyak sudah lihat hilal gitu kan, terus baik di Ramadan, maksudnya menentukan awal Ramadan dan satu awal. Kalau orang-orang banyak itu sudah berbuka atau berpuasa, maka yang lain harus ikut gitu ya. Nah jadi tidak cukup persaksian satu orang berdasarkan hadis ini. Ini sebagian penafsiran, meski mengikuti kebanyakan orang. Nah, tapi ini kan perkara ijtihad. Itu pernah di hadis ini juga Ibnu Abbas dan Quraib berselisih dalam masalah ini. Kata Quraib, yang singkat aja itu aja sepanjang ini. Kata Quraib menyampaikan kepada Ibnu Abbas, kami telah melihat hilal awal Ramadan malam Jumat. Malam Jumat, dan kami sudah melaksanakan puasa bersama Muawiyah. Nah, kemudian Ibnu Abbas tidak mau mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Quraib. Nah, itu karena Ibnu Abbas tidak melihat hilal pada waktu itu di tempatnya. Di mana tempatnya? Tuh, jadi berlainan negeri. Jadi itu boleh, karena ini masalah istihad. Ibnu Abbas melihatnya malam Sabtu begitu. Nah, jadi dari hadis ini tadi saya sampaikan, ada ulama menafsirkan kalau di satu negeri ya, sudah melihat hilal dan mereka berpuasa dan menentukan satu tahun juga demikian. Nah, di negeri-negeri yang lain harus ikut berpuasa, begitu maksudnya, atau berbuka. Berdasarkan hadis ini, gitu.
Tetapi ini adalah perkara ijtihad, tidak mesti demikian. Misalkan di satu negeri misalnya itu di Arab deh, dia lihat, tapi di sini belum. Ya silakan yang di sana berbuka ya sini nanti dulu pakai lihat hilal gitu. Nah, itu cara menjamaknya yang lebih tengah-tengah gitu ya kan, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas itu tadi. Jadi ya dihargai ijtihad masing-masing. Kalau misalkan nggak begitu, saling berlawanan hadisnya, kan kita harus bisa menunjukkan ketika hadis itu bisa ditolerir jam'i, jika dikumpulkan semua dalil supaya semuanya terpakai, maka itu wajib, ya kan? Kalau nggak bisa, maka thariqatut tarjih, ibaratkan salah satunya menggugurkan yang ringan. Kalau nggak bisa juga ditawakufkan, nggak dipakai, tidak membenarkan dan tidak membenarkan. Jadi selalu begitu yang yang lebih tengah-tengah. Jadi penglihatan hilal satu negeri dengan negeri yang lain tidak mesti harus sama, karena iklimnya juga kan beda-beda. Kemudian cara melihat hilalnya, tempat melihat hilal juga kadang juga beda. Gak usah jauh-jauh satu negeri dengan negeri yang lain, di Indonesia aja ya kan, sama negerinya. Tapi ini dijadikan patokan. Nah kalau Idul Adha itu takbirnya bertakbir dari subuh tanggal 9 sampai dengan 13 Zulhijjah. Kalau untuk Idul Fitri yaitu dari pagi hari tanggal 1 Awal takbirannya. Ada yang berpendapat apa namanya malam hari ini kan, malam 1 Awal yang biasa kita saksikan. Pada 2 hari raya itu, Idul Fitri dan Idul Adha, dilarang berpuasa, nggak boleh puasa pada 2 hari raya Arab. Kalau Abu Sa'id, telah berkata Abu Sa'id, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil fitri wa nahri min dzalik. Ada riwayat Bukhari. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil fitri wa nahri. Ini datangnya yaumil fitri wa nahri, hadis riwayat Al-Bukhari. Artinya naha telah melarang. Kalau Abu Sa'id telah berkata Abu Sa'id, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang an saumi, puasa, an dari saumi, puasa, yaumil fitri, hari al-fitri, wa nahri, dan hari ahad. Maksudnya apa nih? Idul Fitri dan Idul Adha Arab umumnya puasa. Telah melarang Rasulullah telah melarang dari puasa hari fitri,
hari fitri dan nahar. Hari fitri hari berbuka dan hari menyembelih, nahar menyembelih. Idul Adha dan Idul Fitri udah gitu aja. Riwayat apa yang namanya? Bukhari. Nah, kita dulu ya. Hadis berikutnya wa an Abi Umair bin Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, dan dari Abu Umair bin Anas bin Malik, semoga Allah meridai keduanya, an umumah, dari paman-paman lahu baginya, minas sahabah, yang memiliki persahabatan dengan Nabi. Anarakban jauh bahwa kafilah tahu kafilah. Kalau itu terjemahan asal apa ya artinya? Kafilah. Terjemahan apa? Di situ hadis nomor 50. Kafilah ya. Kafilah itu rombongan pedagang. Iya. Jauh telah datang. Fasyahidu, lalu mereka bersaksi, annahum, bahwa mereka ra'awul hilala bil amsi, telah melihat hilal. Hilal dari apa barang aja? Hilal dari apa? Bulan sabit. Bulan sabit. Awal bulan ya. Bahwa mereka telah melihat hilal bil amsi, kemarin. Fa'amarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintah mereka ayuftiru, supaya mereka berbuka, batalin puasanya itu. Wa idza asbahu, lalu apabila mereka berpagi, ayyadu ila musallahum, supaya mereka yagdu, pergi di pagi hari, ila musallahum, kepada musolah mereka. Begini, musolah yang ada di hadis ini dengan musolah istilah kita bahasa Indonesia beda. Musolah yang disebut di hadis adalah tanah lapang, ya, bukan musolah masjid yang kecil, bukan, ya. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Abu Daud, dan Imam Abu Daud, wa hadza lafdhuh, dan ini adalah lafadznya, wa isnaduhu sahih, dan sanadnya sah. Kita ulangi. Jadi hadis ini maksudnya ada kafilah rombongan pedagang, ya. Kabar ini dari paman-paman sahabat yang memiliki persahabatan dengan Nabi, ya. Dari pamannya para sahabat mengabarkan ada kafilah rombongan dagang datang, ya, mau ngabarin bahwa mereka telah melihat hilal kemarin. Itulah hari ini. Kan kabarnya hari ini. Ini terjadi, pengkabarannya ini tuh terjadi min akhirin nahar. Nih. Nabi dapat kabar dari rombongan dagang ini, dicatat nih. Darak. Ini riwayat Al-Khamsah, nomor 5. Bila Tirmidzi, kecuali At-Tirmidzi. Nah ini. Jadi rombongan dagang ini bersaksi bahwa mereka telah melihat hilal kemarin. Kemarinnya kapan? Nih, kemarinnya. Kemarin Pak Amarohumun Nabi sallallahu alaihi wasallam mayuftira. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintah mereka supaya berbuka, wa idza asbahu
ayatu ila musallahum. Nah, jadi rombongan dagang itu mengabarkannya itu akhir siang kapan? Sore. Siang itu ada 3 nahar. Yang sudah nahar itu ada 3, pagi, tengah hari, dan sore hari. Ini akhir siang maksudnya sore, ya kan? Sore hari. Rombongan dagang itu datang, ya kan? Sore hari kayak gini nih teteh. Iya. Nah kemudian ngabarin datang tuh ke Nabi tuh ngabarin, saya sudah melihat hilal kemarin. Itu siapa yang Nabi cerita? Buka. Dan Nabi kondisi lagi puasa, nggak tahu, ya kan? Dapat kabar dari rombongan dagang itu, Nabi perintah berbuka, batalin puasanya kalau ada lihat hilal, ya kan? Batalin. Jadi kalau udah ada melihat hilal nggak boleh puasa teteh. Nggak boleh. Ya. Kemudian ini kan sore kan? Kemudian apabila telah masuk waktu pagi berarti kapan nih? Subuh. Besokannya. Supaya pergi ke tanah lapang. Sholatnya ditunda gak nih? Jadinya? Tunda dong. Tunda. Ya seharusnya Nabi udah sholat, kan kelihatan kemarin. Kasih kabar sekarang. Sholatnya besok. Berarti mestinya sholatnya hari itu juga ya. Ya, tapi pagi. Pagi. Nah, jadi boleh menunda Sholat id. Kalau udah tahu ada kabar, ini misalnya gitu kan berbuka. Sudah besok ininya apa namanya? Idnya. Boleh baca ya. Nah, tanah lapang, sholat id di tanah lapang. Ini kayak itu di Sini deh. Nah, kalau sholat Nabi itu dari masjidnya itu antara masjid dengan tanah lapang itu 1000 ziro 1000 hasta. Satu hasta kira-kira 45 cm. Satu hasta tuh ini dari ujung jari sampai sini. Berarti 45 kilo dong. Tunggu dulu dong. 45 kilo. 1000 kilo. 1000 ziro. Enggak satu hasta. Ziro kan hasta. 1000 hasta. Satu hasta dari ujung jari sampai sini nih. Meteran. 45 cm tuh bang. 45 cm. Kali 1000 bos. 4 kilo. 45.000. 45.000 kurangin 0 nih. 1000 hasta 45.000. 4,5 kilo. 450 meter deh. 4,5 kilo. 4,5 kilo. Luas berarti. 4,5 kilo dari sini ke Senen deh umpamanya. Kagak lah. Butani. Enggak pas 5 meter kali. Enggak jalan. Soalnya emang kecil. 400 meteran enggak? 450. 45 cm. Iya, 45.000 cm. Iya. 1 cm itu berapa meter dibagi 100? Ini 450 meter kalau di meterin. 450. Iya. Enggak waro ya. Iya. Bukan tanda lapang tempat terbuka. Ya. Jadi kalau dia tahu lihat hilal buka. Kalau Ibnu Abbas kok tadi nggak buka? Yang sama Ibnu Abbas lain negeri. Ini lah ya. Dibangun lagi sepanjang itu. Ya. Jadi nggak apa-apa tapi umpamanya batalnya sekarang. Lebarannya besok. Besok. Berarti besoknya gitu ya. Kalau udah salah ya. Tapi kalau kita kan udah bersumpah, ya kan? Biasa. Oke, sekarang kita lanjutin ya.
Kemudian ini bukan kodok tapi adaan ya, meninggalkan sholat dalam waktunya adaan. Ada istilah fikih itu adaan dan kodok. Kalau kodok mengganti ibadah di luar batas waktunya. Kalau adaan mengerjakan ibadah di batas waktu, di dalam waktunya. Ini termasuk adaan. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qol, dan dari Anas semoga Allah meridhai qala dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabdu yaumal fitri, tidak berpagi pada hari fitri, pada Idul Fitri, hatta yakula tamaratin, sampai dia makan beberapa kurma kering. Akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Wa fi riwayatin, dan satu riwayat mu'allaqatin, secara mu'allaq milik Bukhari. Wa salaha Ahmad, dan Imam Ahmad telah memausulkannya. Wa ya'kuluhunna afroda, dan dia Nabi memakan kurma afroda, satu persatu. Ini di riwayat lain ada 3 atau 5 makannya, atau 7 ya, itu di riwayat lain. Boleh kurang dari itu juga boleh. Jadi maksud tadi sini hadis sisa, maksudnya menerangkan ini termasuk sunnah Nabi. Kalau mau sholat Idul Fitri, mau keluar, makan dulu. Kalau Idul Adha kebalikannya, jangan makan dulu sebelum selesai sholat. Kalau Idul Adha ya, ini nanti ada di bawahnya, kita baca dulu ya. Wa ani bin Buraidah an abihi, dan dari Ibnu Buraidah dari bapaknya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju, tidak keluar yaumal fitri, pada hari fitri, hatta yam'am, sampai dia makan. Ini ke umum ya, umum ya, makan apa? Nggak sebut kan? Umum. Wala yam'am, dan dia tidak makan yaumal adha, pada hari adha, hatta yusoli, sampai beliau sholat. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wasohahahu Ibnu Hibban, dan telah disahkan oleh Ibnu Hibban. Ya, sama semakna dengan yang di atas. Kalau ada kurma, itu lebih baik ya, gitu. Nah, kalau nggak ada, ya makan yang lain. Dimakan dulu. Makan dulu atau minum, pokoknya apa yang namanya masuk. Kalau kan makan ya. Mau makannya sedikit atau Nambah. banyak, terserah ya. Atau mau minum air putih doang misalnya, contoh ya, ngopi, wih Sempat dulu ya. Nah, boleh, tapi kalau mengikuti sunnahnya makan kurma, makannya satu-satu ya kan ya. Nah, jadi ini bukan puasa. Ada sebagian masyarakat kita tuh ya, bilang puasa, bukan puasa. Yang dimaksudkan puasa itu nggak makan dari subuh sampai maghrib, itu sudah puasa. Kalau ini bukan puasa, cuma nggak makan gitu aja. Kalau Idul Adha itu ya kan, nggak makan sampai selesai sholat dulu baru makan. Yeah. Nah, kalau di riwayat Nabi makannya itu dari binatang kurbannya, hati binatang kurbannya. Nabi pulang sholatnya sholat Idul Adha, karena di sholat kan makan ya kan. Nah, ini ada riwayat kembali makan setelah Nabi pulang, makan hati binatang kurbannya.
Jadi disyariatkan makan terlebih dahulu pada hari Idul Fitri sebelum sholat ya, dan mengakhirkannya pada hari Adha sampai setelah sholat sunnah. Paham ya? Berikutnya, ini kalau bisa selesai ini kita selesaikan hari ini. Wa an ummi Atiyah, dan dari Ummu Atiyah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya. Qalat, dia berkata, umirna, kami telah diperintah an nukhrijal awatiq, supaya kami mengeluarkan al awatiq. Awatiq itu ini pemudi-pemudi, gadis-gadis yang sudah balik atau hampir balik, remaja ya, ini ya remaja ya. Wal khuyado, dan para wanita haid fil idain, pada 2 hari raya Fitri, Idul Fitri dan Idul Adha. Yashhadana al-khaira, mereka menyaksikan kebaikan. Wa da'watal muslimin, dan doa kaum muslimin. Wa ya'tazilul khuyadul musalla, dan para wanita haid menjauhkan diri dari musola, tempat sholat. Ini tempat sholat kalau ini ya, bukan musola ya, maksudnya tempat sholat. Karena tadi ada beda deh ya, musola tapi tadi apa maksudnya tanah lah. Kalau ini musola di sini maksudnya tempat sholat. Tempatnya maksudnya jangan ngerjain sholat gitu ya. Yang dimaksudkan di riwayat Muslim, kafir Muslim itu sholat. Jadi nih di riwayat Muslim ini dicatat ini di Muslim. Di riwayat Muslim lafaznya sholat. Gitu. Jadi musola di sini tempat, yang dimaksudkan tempatnya. Tapi maksudnya adalah keadaannya. Ya, ini sholatnya. Kita ulangi hadis kita. Para kata Ummu Atiyah, nah kami diperintahnya, yang perintah sahabat ini. Kalau dimutlakkan kayak gini, kalau sahabat berkata kami diperintah, kami dilarang. Yang memerintah dan melarang siapa yang maksudnya? Nabi. Jadi hukumnya sudah masuk. Diperintah supaya mengeluarkan para gadis ya, dan para wanita haid pada 2 hari raya, menyaksikan kebaikan. Kebaikan di sini ya, maksudnya adalah berkumpul, bertakbir, ya, sholat. Kalau wanita haid nggak boleh sholat. Mendengar khutbah, ya, dan doa kaum muslimin. Ya. Warin zakat serta jadi wanita haid di hadis ini ikut takbir gak? Takbir. Ikut. Nah, dia di hadis lain. Wal khuyadu yakuna khalfan nasi yukabbirna ma'an nas. Ya. Riwayat Muslim. Jadi menyaksikan kebaikan yang dicatat wal khuyadu dan para wanita haid yakunna khalfan nas, berada di belakang manusia. Ya, jadi sapi sebenarnya khusus nih kalau wanita haid di belakang orang-orang. Mas, berada di belakang orang terus belakang.
bersama malu. Iya. Enak. Yukafirna. Yukafirna. Mereka mentakbir. Ma'anas. Riwayat Mim, Muslim, Dal, Abu Daud. Jadi wanita haid itu boleh zikrullah. Ajakan termasuk zikrullah gak? Hah? Masuk. Jadi wanita haid boleh baca Al-Quran. Artinya apa? arti Wal khuyyadu. Para wanita haid yang punah mereka berada khalfanas di belakang orang-orang. Yukabirna mereka bertakbir. Ma'anas bersama orang-orang. Tapi wanita haid itu dia itu yang terakhir itu wayak tazilul khuyyadu, dan para wanita haid menjauhi tempat sholat, maksudnya tidak mengerjakan sholat, cuma itu aja, mencuri hadir semuanya, ya kan? Tapi nggak boleh sholat. Sudah paham ya? Kalau dipaham kita lanjutin hadis berikutnya. Hadis 514. Oh ya. Sholat id itu hukumnya apa? Wajib apa? Sunnah. Sunnah muakkad ya. Sholat yang diwajibkan itu hanya sholat 5 waktu. Yang lainnya dihukumi sunnah. Yang ditekankan, ini wanita haid itu sudah datang, ya kan? Merayakan kemenangan Islam. Ya, wa ani bin Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya, qala dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin, dan Abu Bakar, wa Umar, dan Umar, yusalluna al-aidain qabla khutbah, sebelum khutbah. Itu di garis bawah ini itu qoblah tuh. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim, hadisnya sah. Pada masa Nabi, pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, mereka sholat idnya sebelum khutbah. Berarti sholat dulu apa khutbah dulu nih? Sholat dulu ya. Kemudian yang pertama kali ada yang mengatakan Marwan, Utsman, yang pertama kali khutbah dulu sebelum sholat. Kita ikutin ini aja apa ini, contoh dari Nabi aja. Karena pada waktu Marwan beralasan gitu ya, kalau sholat dulu baru khutbah, maka mereka orang-orang nggak mau dengerin khutbah, itu alasan Marwan. Ya. Tapi kita ikutin contoh Nabi aja. Khutbah dulu, sholat dulu, baru khutbah. Ya. Nah, di berikutnya, Wani bin Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat yaumal Id. Beliau sholat pada hari Id, rakaataini, 2 rakaat. Lam yusolli qablaha, beliau tidak sholat sebelumnya, sebelum 2 rakaat itu. Wala ba'daha, dan tidak pula setelahnya. Akhrajahus sab'ah, dikeluarkan oleh imam yang 5. Sholat Id Nabi 2 rakaat, tidak mengerjakan qabliyah dan ba'diyah. Yang kita kalau di kan ada yang di masjid kan harus di lapangan ya kan. Nah ini berarti nggak pakai tayammum mas? Iya nggak usah, lebih belakang. Kalau kan sini ini jelas
hidayah yang sebelum apa itu sudahnya maksudnya sholat sunahnya apa gimana itu? Iya sholat sunnah. Ada sholat Sholat sunnah. sunnah qobliyah id dan ba'diyah id nggak ada berdasarkan hadis Ada. di 15. Ya nanti kita ada lagi tuh di hadis 517 yang nanti kita bahas ya, kita lanjut dulu ya. Wa anhu dan darinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat Id, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat Id bila azanin, tanpa azan, wala iqamah, dan tanpa iqamah. Akhrajahu Abu Daud wa asluhu fil Bukhari, dikeluarkan dia oleh Imam Abu Daud dan asal pembicaranya adalah disebutkan Sahih Bukhari. Nah, hadis 516 menerangkan sholat Id itu tidak ada azan dan iqamah. Ya, bisa dipahami itu ya. Nanti kita baca 517. Wa an Abi Sa'id, dan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya, qala dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusolli qabla al-Id syai'an. La yusolli, dia tidak sholat qabla al-Id, sebelum Id, syai'an, sesuatu, maksudnya sedikit pun. Ya, sedikit pun Nabi tidak pernah kerjakan sholat qobliyah Id. Fa'idha roja'a, tapi apabila dia telah pulang ila manzilihi, ke rumahnya, sholat rokaatain, maka dia sholat 2 rakaat. Ini bertentangan gak nih dengan hadis yang ini? Tentangan. Berlawanan. Terus bagaimana hadisnya? Sama-sama. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan dia oleh Ibnu Majah bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Nah, ini bagaimana cara menunjukkan hadis ini? Tapi kan dulu pulang tadi. Balik. Ya, tapi kan sama aja setelahnya. Nah, jadi gini, benar itu bilang. Ya, kita duduknya gitu. Jadi yang tidak boleh, ini kan yang Mbak Dia ya. Kita bahas kalau yang qobliyah memang nggak ada. Ya, yang Mbak Dia. Nabi lakukan sholat 2 rakaat di rumahnya. Jadi dari 2 hadis ini kita tetapkan yang tidak ada ba'diyah apa namanya? Enggak, qobliyah udah enggak ada. Ini yang ba'diyah aja. Yang tidak ada tentang ba'diyah itu di tanah lapang. Kalau di rumah ini sifatnya mutlak juga. Ini bisa 2 rakaat, ini 2 rakaat apa? Bisa dimaknai duha, bisa dimaknai ba'diyah, semuanya ke umum. Tapi yang penting lo kalau mau ba'diyah Id jangan di lapangan, di rumah ya. Di rumah, gitu. Walaupun di masjid. Sholat Id Di nih. rumah dong. Enggak. Ayo. Misalnya di masjid, Di masjid iya, sama aja. boleh berarti Di rumah. tetap di rumah, harus di rumah. Di rumah ya Mbak Dia. Jadi selama begitu supaya nggak berlawanan, gitu kan. Ya. Kemudian tentang ini tidak ada adzan dan tidak ada iqamah, ya. Nih, Ane sampaikan sedikit yang ada di Bulu Marom bagi Imam Muslim. Akhbarani Jabir telah mengabarkan kepada Abu Jabir, anla azana isolati yaumal fitri, tidak ada azan bagi sholat hari fitri. Hina yakhrujul imam, ketika imam itu keluar, wala ba'dama yakhruj, dan tidak pula setelah keluar, wala iqamata, dan tidak ada iqamah, wala nida, dan tidak ada azan, wala syai'a, dan tidak ada sesuatu pun termasuk ucapan as-sholatu jami'ah, tidak ada. La nida'a yauma idzin wala iqamah, dan tidak ada azan pada hari itu, dan tidak ada iqamah. Nah, ada riwayat Imam Syafi'i, rawas Syafi'i, Imam Syafi'i meriwayatkan an Zuhri dari Imam Az-Zuhri, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murul
ya'murul mu'azzina, menyuruh muadzin untuk apa ini? Azan maksudnya. Fil ida ini pada 2 hari raya. Fayaqulu, lalu dia berkata as-sholatu jami'ah. Itu riwayat Imam Syafi'i. Tapi kata Imam Ibnu Hajar, qala fil Fathih, telah berkata Ibnu Hajar di kitab Fathul Bari, wa hadza mursal. Hadis ini mursal. Hadisnya tidak sah. Hadis riwayat Imam Syafi'i yang menerangkan bahwa ada azan pada 2 hari raya. Hadis lemah. Dan ucapan as-sholatul jami'ah tidak ada, ya, yang benar. Karena hadis riwayat Imam Syafi'i hadisnya mursal, ya, nanti tidak pernah lakukan itu. Nggak sah. Kiranya itu disunahkan, ucapan as-sholatul jami'ah tentu tidak ditinggalkan oleh Nabi dan khulafaur rasyidin dan orang-orang yang setelahnya. Enggak sah mengkias ada apa yang tidak didapat sebabnya pada masanya dan Nabi tidak mengerjakannya, lalu mengerjakan setelah masanya adalah bid'ah. Al-qaidah, kaidah ibadah perlu diingat-ingat. Al-aslu fil ibadati, hukum asal pada ibadah, al-aslu fil ibadah. Ini penting, al-aslu. Al-aslu fil ibadah, hukum asal dalam urusan ibadah adalah at-tauqif wal ittiba'. Hukum asal dalam urusan ibadah adalah at-tauqif. At-tauqif itu artinya berhenti gitu kan. Maksudnya bergantung pada perintah Allah. Kalau Allah perintah kita kerjakan, ya itu ibadah namanya. Kalau Allah nggak perintah, ya jangan kerjain. Dan wal ittiba, dan maksudnya mengikuti contoh Nabi, ya. Apa? Hukum asal dalam urusan ibadah adalah at-tauqif. Tauqif itu kalau mau diarti bahasa bergantung atau berhenti atau berdiri. Wal ittiba mengikut, dia jadi istilah. Dan maksud dengan tauqif itu kita bergantung kepada perintah Allah. Jadi kalau Allah perintah dalam satu urusan, maka itu ibadah. Kalau Allah nggak perintah, ya jangan kita kerjakan, itu bukan ibadah. Paham ya? Paham. Masih ada waktu nggak? Jam berapa sih? Udah habis. Ya, hujan kayaknya. Masih bisa gak? Jam berapa? Tutupin. Tutup aja Bang. Ya kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti